Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua dimanapun Anda berada, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Hari ini saya ingin kita ngobrol santai tapi serius. Saya ingin kita bicara dari hati ke hati karena topik yang akan kita bahas ini insya Allah akan sangat menentukan langkah kita di bulan-bulan mendatang. Bayangkan ini. Kamu baru saja menghabiskan bulan Maret dengan segala rutinitasnya. Mungkin sibuk kerja, sibuk ngurusin anak, sibuk mikirin kebutuhan lebaran yang sebentar lagi. Lalu tiba-tiba tanggal 1 April datang. Ini bukan April Mop, ini bukan lelucon. Kamu bangun tidur, meraih ponsel, dan saat membuka notifikasi, kamu mulai melihat sesuatu yang aneh. Temanmu yang kerja di kantor mengeluh karena gajinya dipotong lebih banyak dari biasanya untuk iuran yang tiba-tiba membengkak. Sepupumu yang jualan online panik karena harga barang dagangannya dari luar negeri naik drastis dan pelanggan mulai komplain. Pamanmu yang sudah pensiun bingung karena kartu bantuan sosialnya ditolak saat mau belanja. Dan kamu sendiri yang mungkin bekerja sebagai freelancer atau punya usaha kecil mulai garuk-garuk kepala karena bingung dengan aturan pajak baru yang katanya sudah berlaku. Semua ini terjadi secara bersamaan, bukan karena bencana alam, bukan karena krisis moneter yang tiba-tiba meledak, tapi karena tanggal 1 April sebuah aturan besar mulai berlaku, aturan yang sudah diumumkan jauh-jauh hari tapi mungkin terlewat dari perhatian kita karena kita terlalu sibuk dengan urusan sehari-hari. Nah, saudaraku, hari ini saat kita masih punya waktu, saat masih ada jeda 3 minggu, mari kita sama-sama bongkar apa sebenarnya yang akan terjadi, apa saja yang berubah, dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan sekarang agar kita tidak menjadi korban dari perubahan ini. Jangan khawatir, saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana, gamblang, dan menyentuh langsung kehidupan kita sehari-hari, karena ini tentang kita semua, tentang dompet kita, tentang usaha kita, tentang masa depan kita. Pertanyaan pertama untuk Anda, apakah Anda sudah siap menghadapi perubahan yang akan datang dalam 3 minggu ini? Atau Anda termasuk orang yang akan kaget dan kebingungan saat aturan baru mulai jalan? Coba tulis di kolom komentar, siap atau belum siap, biar kita lihat sejauh mana kesiapan kita bersama. Mari kita mulai dari yang paling mendasar dan paling terasa dampaknya oleh semua kalangan. BAB 1. Guncangan di dunia ketenaga kerjaan bukan hanya soal gaji tapi soal hak dan kewajiban. Saudaraku, mari kita buka mata kita lebar-lebar. Sektor ketenaga kerjaan adalah fondasi kehidupan bagi jutaan keluarga Indonesia, bagi yang bekerja di kantor, di pabrik, di toko, atau bahkan sebagai sopir online dan buruh lepas. Aturan ketenaga kerjaan adalah nafas kehidupan. Nah, per 1 April nanti ada beberapa perubahan fundamental yang akan mengubah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Pertama, soal iuran BPJS ketenagakerjaan yang naik. Ini penting. Selama ini mungkin banyak dari kita yang kurang memperhatikan potongan iuran BPJS ketenagakerjaan setiap bulannya. Anggapannya, udah biasa dipotong otomatis. Tapi mulai April strukturnya berubah. Khususnya bagi kamu yang berstatus sebagai pekerja mandiri, freelancer, pedagang, atau pelaku usaha kecil yang mendaftar sendiri. Dulu, mungkin kamu merasa iuranmu ringan, tapi dengan penyesuaian baru, besaran iuran minimum dan program yang wajib diikuti bisa bertambah. Coba renungkan, apakah Anda tahu persis berapa iuran BPJS ketenagakerjaan yang Anda bayar saat ini? Sudahkah Anda mengecek apakah iuran itu akan naik bulan depan? Kalau belum, ini saatnya. Kenapa ini penting? Karena kalau kamu telat menyesuaikan atau kekurangan bayar, jangan salahkan siapa-siapa kalau tiba-tiba kamu butuh klaim, misalnya karena kecelakaan kerja atau bahkan kehilangan pekerjaan, lalu klaimmu dipersulit atau bahkan ditolak. Sistem baru ini akan lebih ketat. Mereka akan menyinkronkan data dengan sistem lain. Jadi kepatuhanmu akan terpantau real time. Saya kasih analogi sederhana, iuran BPJS itu seperti kita punya payung. Saat cuaca cerah, kita sering lupa membawa payung, bahkan malas mengurusinya. Tapi begitu hujan deras, kita baru panik mencari-cari. Jangan sampai perlindungan yang sudah susah payah kita bangun, hilang hanya karena kita abai dengan perubahan iuran. Kedua, revolusi kontrak kerja dan alidaya. Ini masalah besar yang jarang disadari karyawan. Ingat Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, beberapa aturan turunannya yang sempat tertunda mulai dieksekusi bertahap.
dan April adalah bulan eksekusi yang sangat penting. Fokusnya adalah pada perjanjian kerja waktu tertentu PKWT